bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawab. Yes. Kak, saya mau tanya sama penonton yang ada di sini. Kalau ngelihat Nirina biasanya di mana? Film? Ada yang pernah lihat Nirina dulu jadi penyiar radio? Belum. Belum eranya. Belum lahir, belum eranya. Berarti jadi VJ pun belum ya? Kalian tuh masih belum ada di dunia ini bahkan ya? Pertanyaannya cuma satu. Gimana? Kamu tahu MTV? Tapi tahu. Tahu ada pembawa acaranya itu namanya VJ? Itu udah agak nge-lag tuh dia. Udah beda era soalnya. Betul. Jadi Nirina ini kan adalah dulu pernah jadi VJ MTV juga. Karena orang tua diplomat. Ya. Mestinya kan kalau kita mendengar pepatah ya buah itu harus dekat sama ini dong. Apa namanya sama Jatuh tidak sama jauh dari pohonnya. pohonnya. Ini jauh ini. Betul. Kemudian sekolahnya nih manajemen perbankan. Betul. Ya enggak? Ya. Itu yang kemudian banyak orang bertanya-tanya. Dari mana ceritanya Nirina ini bisa jadi public figure, jadi aktor dan jadi aktris. Populer pula Pak. Itu yang kemudian perlu di-share ke kita-kita ini. So basically memang Nirina tuh tumbuh dari orang tua yang sebenarnya konservatif. Maksudnya dalam arti kayak Nirina, kamu mau kuliahnya apa? Waktu itu bahkan Buya Nirina itu mengajukan Nirina untuk masuk ke PBB. Ya kan, karena Nirina memiliki bahasa yang berbeda-beda. Waktu itu kurangnya cuma tinggal satu. Maksudnya kan mereka harus minimal punya 5 bahasa gitu kan. Nah, terus waktu itu masih kayak penasaran, iya deh coba tapi explore dulu ya. And then one day I got the opportunity untuk menjadi translatornya waktu itu Ibu Megawati menjadi seorang presiden waktu itu kan. Nah, di situ Nirina jadi translator Mandarin. Waktu itu lagi ada kayaknya wakil presiden China datang ke Indonesia dan Nirina menjadi translatornya kesempatan itu gitu. Bapakku bangga banget dong, wah jadi translator gitu kan. Keren banget nih anak gue. Kemudian ditanyain lagi, gimana Nirina mau melanjutkan apa segala macam. Oke Mbak, saya pikir-pikir lagi ya gitu lah. Pas lagi pulang, mau. Kayaknya aku harus coba cari karirku sendiri deh gitu. Akhirnya itu udah lewat, kesempatan itu alhamdulillah diberikan dan itu adalah salah satu momen yang membanggakan juga buat aku. Terus kemudian bapakku termasuk kenapa aku bilang konvensional, dia tuh taunya di keluarga kami itu tidak ada yang terjun ke dunia seni. Jadi either doctor, architect, lawyer, ya pokoknya yang jelas gitu, ekonom. Sempat tantrum nggak ketika ingin kuliah di IPB mau masuk seni rupa, nggak boleh gitu? Oh my god, makasih loh researchnya. Ya, sempet tantrum karena waktu itu keterima di ITB Seni Rupa. Terus kemudian ada salah satu opportunity lah masuk ke ITB Seni Rupa. Terus kemudian karena kembali lagi di keluarga kami tidak ada background seni. Waktu saya tanya, Bu, mau dong ini gitu kan. Saya mau kesini ya gitu. Mungkin my dad mengerti banget anaknya tuh sangat kalau tidak dipegangin tuh bisa wah kemana-mana gitu. Karena gitu aku tuh dari kecil emang orangnya nggak bisa berhenti nanya, nggak bisa. Sampai bapakku tuh capek, sampai akhirnya pas dibilangin ITB itu terus kata bapakku, kamu mau jadi apa di situ? Mau jadi pematung gitu. Kenapa? Kan maksudnya kan like come on, dunia seni gitu loh. That's my world gitu. Ya udah, sekarang Buya mintanya apa? Buya maunya kamu masuk ekonomi. That's why akhirnya masuklah ke STIE Perbanas, masuk ke jalur manajemen perbankan yang ujung-ujungnya dipakai untuk memanage uang sendiri. Tetap kepake ilmunya. Ya buat sendiri dan keluarga ya. Terus dan akhirnya pas lagi kuliah di STIE Perbanas itu begitu lulus, aku cuma bilang gini, Buya, Mama, aku udah menjalankan permintaan, nih aku udah lulus. Sekarang boleh ya aku menentukan hidupku sendiri gitu loh. Jadi akhirnya ya udah kamu mau jadi apa gitu. Ya udah let me explore. Akhirnya ya udah berawal dari sebenarnya setup dari teman-temanku nih yang mereka sebenarnya kayaknya mereka keganggu sih karena aku tipe orang yang suka banget ngobrol. Akhirnya mereka diem-diem bikin CV ke sebuah radio. Terus aku dapat surat panggilan. Lah, kok aku dapat surat panggilan dari Prambors? Ini dari mana gitu loh. Teman-teman ngomong, gua yang masukin, capek gua ngedengerin lu ngomong mulu, mendingan lu ngomong aja di radio gitu daripada di kuping kita terus gitu kan. Udahlah, akhirnya masuk ke dunia radio. Begitu masuk ke dunia radio, wah aku jatuh cinta karena dia tidak melihat kita dari fisik, tidak melihat dari penampilan kita, tapi melihat kita dari karakter kita. Jadi kayak ternyata aku bisa
menjadi diri sendiri, lepas apa adanya di situ. Aku tidak lolos tapi di Radio Prambors karena waktu itu aku baru pulang dari China, di mana aku pakai kawat gigi, jadi aku tebal. Jadi kalau ngomong saya jadinya saya, seksi. Jadi aku tuh disebut cacat vokal. Kalau orang cacat vokal biasanya kan disebutnya salah satunya buat penyiar radio adalah R, ya kan? Nah kalau ini enggak. S, D, dan T. Karena di China, D itu jadi T itu jadi T. Jadi kayak kalau ngomong tuh kayak, ini orang kenapa sih ngomongnya aneh banget gitu. Karena aku Jadi udah kalau kebiasaan nyebut di China. dangdut Apa? Dangdut gimana? Dangdut. Jangan dipancing dong. Aku ngomong aja udah kayak lafalnya lafal dangdut bener. Kemudian keluarlah ada satu radio baru yang waktu itu namanya adalah MTV on 1016. Dan waktu itu senior aku di Prambors namanya Dado Parus, seorang Dado Parus. Ya. Hai. Dado Parus bilang, "Nah, itu ada radio baru." "Mas, udahlah, aku di Prambors aja udah ditolak. Masa mau di radio ini bisa? Ditambah lagi aku suaranya cempreng gitu kan." Terus kata Mas Dado, "Enggak, Nak, ini radionya baru. Dia terima kok cewek-cewek suara cempreng." Ada nih radio nerima suara cempreng. Ya udahlah cobain aja. Ternyata dari situ aku keterima alhamdulillah di MTV on 1016 yang kemudian jadi MTV Trax yang kemudian terakhir adalah menjadi Trax FM gitu. Angkatan pertamanya. Waktu itu karena radionya MTV on 1016 dia kan berarti bersinergi dengan MTV-nya kan. Nah dari MTV itu ternyata aku disuruh trial untuk menjadi VJ-nya di MTV. Nah ya udah ternyata jalurnya berjalannya seperti itu gitu loh. Di awal sebenarnya aku ditentang banget sama orang tua aku. Bayarannya 1 jam 7.500. Ya. Di tahun berapa itu? Di tahun 97. 97 7.500 per jam. Masih kecil loh, Iya, tetap kecil gitu. 7.500 itu per 1 jam siaran. Dan karena aku bukan prime time, jadi aku tuh siarannya ya katakanlah seminggu cuman 3 jam, 6 jam, dikali 7.500, aku cuma bisa neraktir orang tuaku bakso di depan Prambors. But I was really proud gitu. Tapi bapakku lagi-lagi bilang, "Kamu dibayar segitu, udahlah Bu ya bayar double, kamu di rumah aja, ngapain sih kayak begitu?" gitu. Nah bapakku tuh strict, mamaku lebih luas. Jadi mamaku lah yang mensupport pagi-pagi gitu. Kita lagi siaran, mau coba siaran, kita sama-sama ngangkat gerbang supaya nggak bunyi, terus mobil dimundurin, terus begitu yang nggak pakai mesin, terus begitu keluar dari rumah, terus baru didorong, baru agak kayak semeter, baru kita hidupin mesin gitu loh. Terus kalau lagi pulang, "Dari mana kamu pagi-pagi?" "Nemenin mama beli kue basah di Senen." Kayak gitu. Karena mamaku jualan kue juga kan waktu itu. Ya udah dari situ ternyata keasah, kemudian mulai nge-MC, ternyata dapat bayaran pertama adalah 1 juta rupiah yang menurut aku pada saat itu gede ya gitu loh. Ya udah dari situ ternyata mamaku approve sampai akhirnya pada saat aku terima di MTV itu saat yang berbarengan juga aku ditawarin main film. Dan disitulah aku, nah film pertamaku judulnya 30 Hari Mencari Cinta. Pada saat itu adalah momen hidupku di mana itu adalah aku 30 hari tidak tidur karena ada MTV dan ada film. Jadi berbarengan, jadi aku selesai syuting misalnya sampai jam 7 pagi, jam 9 pagi aku udah harus ada di MTV. Selesai jam 5 sore, jam 6 aku udah harus di lokasi lagi selama 30 hari. Tapi satu momen yang aku seneng banget, yang aku sampai di titik itu adalah begitu filmnya keluar, premier, aku ngundang orang tuaku, bapakku datang segala macam. That's my real name is Nirina Raudatul Jannah. Tapi begitu pas lagi film itu keluar dengan kredit title-nya, aku tulis Nirina Zubir. Disitulah bapakku kayak, "Bangga Bu ya sama kamu." Siapa yang menyangka 30 hari nggak tidur di awal karirnya sebagai aktris pada saat itu menghantarkan Nirina menjadi salah satu aktris paling di perhitungan saat ini. Dan kali ini juga akan ada film yang bakal kita nonton bersama nanti. Judulnya tuh agak deep kalau buat saya ya, Jangan Buang Ibu. Dan di sini perannya jadi nenek-nenek karena udah punya cucu juga. Jadi ada 3 waktu periodik. Jadi ada usia
30-40-an, terus kemudian 50-60-an, terus kemudian 70. Iya. Kalau kita baca sinopsisnya kan ini terkait dengan anak yang sudah diberikan cinta dan kasih sayang, tapi ternyata di akhir masa tuanya justru ibunya dibawa ke panti jompo. Betul. Kalau menurut seorang Nirina, kenapa akhirnya isu seperti ini yang mungkin belum banyak terjadi di Indonesia perlu akhirnya disuarakan dan dibuat dalam sebuah cerita di film? Hidup kita tuh kan tumbuh terus ya. Maksudnya kayak ada momen dimana pada saat kita belum, maksudnya masih single, terus kemudian married, terus kemudian punya anak. Nah, di momen-momen itu kita kan tumbuh dan kita tuh kedekatan bersama orang tua lah khususnya gitu ya. Pada saat kita lagi berkarir-karirnya itu aja udah mulai agak renggang gitu kan, karena kayak for me ya kan lagi merintis gitu loh. Jadi bener-bener kayak waktu buat orang tua nanti dulu lah gitu. Pokoknya yang penting karir. Begitu punya anak ternyata lumayan merenggang lagi, ditambah lagi orang tua kita ternyata seiring berjalannya waktu otomatis kan mulai menua dan mulai masuk ke fase mereka kembali ke menjadi anak kecil gitu loh. Sementara aku baru jadi orang tua. Jadi kayak ini siapa yang aku belain ya gitu loh. Nah, tapi kan kita selalu ngerasa bahwa ya udah orang tua kan masih akan ada, nanti aja deh kita ini, yang penting kita fokus sama keluarga kita dulu gitu loh. Ternyata kembali lagi, waktu nggak pernah ada yang tahu kan. Pada saat kita bilang nanti dulu, entar aja, tiba-tiba orang tua kita mendahului kita. Dan di Indonesia, sayangnya kalau misalnya masuk ke panti jompo tuh kesannya kayak kita ngebuang gitu kan. Padahal kembali lagi ini kan dua point of view ya. Kalau menurut anak, loh ditaruh di panti jompo itu kan berarti bisa berinteraksi dengan orang-orang yang seusianya gitu loh. Jadi masih bisa istilahnya aktif gitu loh otaknya. Masih entahlah ada kegiatan olahraga pagi, ada kegiatan nyanyi bareng, apa segala macam. Tapi di sini itu kesannya masih membuang dan mungkin memang masih ada panti jompo kita mungkin masih ada beberapa yang belum memadai. Jadi kesannya kita membuang. Makanya di sini sebenarnya adalah film yang sebagai pengingat bahwa waktu itu tidak pernah ada yang tahu. Kesibukan kita tuh ternyata perlu loh kita nyelipin waktu buat orang tua. Memang kita lagi merintis mempunyai keluarga baru, kita memiliki menjadi perasaan baru, karena kan nggak pernah ada yang namanya buku atau ajaran-ajaran gimana caranya untuk menjadi orang tua yang baik. Jadi kan kita masih meraba-raba gitu loh. Tapi di tengah itu semua kita diingatkan kembali melalui film ini bahwa hey, di tengah kamu lagi ada kesibukan, ingat loh, ada orang tua kamu yang dulu memberikan kamu kasih sayang yang besar sekali. Coba deh luangin waktu sedikit. Kalau dari sisi lainnya seorang Nirina gitu, entah sedih, entah lagi galau gitu ya, itu tuh ekspresinya seperti apa ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.